makan. Mulai bosannya kita ngerokok yuk. Maksud lu gimana? Kaki. Akhirnya setelah sekian lama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak syuting, sekalinya syuting nyampah. Ya. Ini lama banget ya. Tapi emang swag gitu kan? Iya. Swag itu harusnya nyampah. Nyampah, Iya. nyampah, tapi buang duit banyak. Karena tadi di awal udah meriah, Ya. baiknya kita tutup. Masih. Baru mulai. Gak boleh larut dalam kemeriahan. Tadi udah lumayan buat di reels semenit. Di akun lo mah bisa 300 Iya, ribu sorry. itu. Iya, sorry ya. Kita ngeset ini lama, mikirinnya lama, cuma buat reels ngapain? Kalau ada sponsornya nggak apa-apa di reels, tapi itu harapan dan doa kita. Harapan dan doa kita. Amin. Di season terbaru. Belum ada sponsor. Belum. Kalian ngerti gak sih kalau acara yang lucu tuh kayak gimana? Ya bukan di sini. Insya Allah di sini, insya Allah di sini menghibur. Penonton ngerti ini acara lucu. Iya. Ah, sponsor yang belum ngerti. Iya. Iya. Karena sponsor biasanya cari nama bukan cari lucu. Masih kalau penonton tuh masih sponsor nyari talk show yang artis juga yang diwawancara. Iya. Nah itu mah kecek and recheck aja. Oh jadi sponsor tuh nyari nama, Nyari nama. bukan nyari kualitas. Iya. Pantesan pada nanyain gue. Apa? Nyari nama doang. Oh, kayak Mas Ajis available enggak gitu ya? Lalu aku cerita nih. Berapa? Bercanda sapi santai. Ya. Hari Jumat syuting, Nah. malam Jumat, 8:30 malam. Di calling. Bang Aziz, Nah. besok syuting yuk. Iya. BTS. Heeh. Standby jam 5 sore. Iya. Jumat. Jumat. Kamis. Kamis Syutingnya, malamnya. enggak, Iya. syuting syutingnya Jumat. Jumat. Posisi malam Jumat. Iya. 8:30. Heeh. Wah, seru nih ketemu Wendy lagi. Heeh. Tapi kalau gue iyain, kesannya gue nganggur banget. Gimana ya? Sorry ya gue sibuk, kalau bisa jangan dadakan. Iya. Gue pikir mau diundur ke taping 2. Iya. Oh yaudah makasih bang. Ya ada dia aja. Ada dia aja. Kalau gue ambil harusnya. Iya. Tapi menyambung dari itu, Iya. karena kita udah lama nggak syuting. Iya, benar, Berarti benar, kita benar. terakhir syuting swag kapan tuh? Udah lama banget. Tahun lah. lalu. Tahun lalu. Tahun lalu mungkin. Terus ngapain aja? Lo nggak pada syuting swag? Ya kalau gue sih masih syuting sama lu kan. Iya. Sehari-hari kita masih bareng-bareng lah ya. Oh iya, gua nggak ada malah. Lu nggak ada? Nggak ada waktu buat kalian kan? Kalau sama penonton lu hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Sama gue cuma sampai Rabu. Sampai Rabu. Sama Ajis yang nggak punya banget.
Gue jelasin. Iya. Bukannya Wendy yang nggak punya waktu buat gue. Oke. Gue yang nggak punya acara di TV. Tapi kan tetap punya kesibukan kan. Oh iya. Iya kan. Selama nggak swag. Iya. Dari pandemi berarti. Betul. Apa kesibukan lo, Jis? Kesibukan gue nontonin kalian di TV. Iya. Iya, makasih. Tapi bagus loh. Selama nggak ada swag berarti Ajis belajar ikhlas. Iya. Dia belajar ikhlas untuk nonton temen-temennya. Emang harganya lebih mahal. Lebih Harganya mahal. Ikhlas ya. Ikhlas harga lebih mahal. Ah kalau gitu gue nggak mau lagi ya belajar ilmu ikhlas. Kenapa? Ya mendingan gue nggak ikhlas biar kayak kalian. Dari kelas dulu, dari kelas Udah, dulu. Iya. Udah. Yuk Tapi kotelan. seneng banget sih bisa syuting lagi kita. Ya, nih saking senengnya ya. Ya. Temen kita semangat banget. Kenapa? Kan udah lama nggak syuting swag. Oh iya. Saking semangat. Oh iya. Oh iya. Ini ada kejadian lucu. Kita jauh-jauh hari ngebahas masalah schedule, hampir ribut lagi masalah schedule. Kita udah fix syuting tanggal 5. 5. Hari Minggu. Which is hari ini. Ya. Nah kemarin pada saat gue berangkat on the way main golf, Iya. pagi-pagi tiba-tiba dia nelfon gue. Gila nelfon gue ada apaan? Pak di mana? Mau main golf. Syuting besok ya? Iya. Lah gue udah di studio ini. Dia udah datang di sini. Dia udah datang di sini. Ada buktinya. Kita lihat buktinya. Bagaimana begitu rajin Aneh dia. banget tuh. Begitu kemarin belum waktunya syuting dia datang. Ya Pak. Bawa nenteng baju. Itu mobil banyak. Itu buat bawa bajunya atu-atu. Itu nenteng baju dalamnya Terus gesper. Dimas sama Jay bingung gitu. Hah? Lah, bukannya malu. Itu Dari situ terbukti yang nggak punya kerjaan bukan lu, dia. Sampai semangat itu banget. itu padahal lagi nggak syuting. Nah. Datangnya setengah jam sebelum syuting, Betul, sebelum jadwal kita. betul. Pas syuting gimana Pak? Telat. Dia mikir udah rapel kali kemarin ya. Dia datang cepet gitu. Dia pikir kita nunggu. Lucu banget. Kemarin kan gue saving setengah jam. Ya gue hari ini juga saving setengah jam dong datangnya. Bisaan lo. Tapi sumpah pas gue datang kayak, ting dong, kok Ajis nggak ada mobilnya? Kok Pak Wendy juga nggak ada? Kok penonton kayak nggak ada kehidupan ya? Nah, kayak Dimas sama Jay itu kesenyuman sebenarnya kayak, Bang Gilang iya. Lah, emang pada kemana? Lah, syuting. Lah, bukannya besok Bang. Gue jadi tegang juga nih Bang. Apa sekarang ya? Gua kasih tahu. Iya. Kenapa respon teman-teman kikuk, canggung dan awkward serta takut pas lu datang? Kenapa? Dia nggak tahu Pak. Kenapa? Di belakang Iya. ada bapak lu numpang ngerokok. Ngapain? Takut gua. Takut. Hindar dari anaknya. Hindar. Ngerokok yang ngerokok. Jauh. Hindar dari anaknya. Bapak gua ngerokok kalau gua pulang. Lagi jauh juga. Kok ini jadi kayak apa deg-deger, Mas- deg-deger. Masuk. Connecting ya? Masuk. Kunci apa gimana sih? Hello everywhere. Gila. Gila, sehat Pak? Pak, sehat Pak? Sehat. Gila. Pak Wendy, itu kamar mandi tembusannya Cimanggis. Ini kamar mandi. Iya, Lu keluar dari toilet apa gimana sih? itu kloset, masuk itu kloset. Ini aneh banget ini. Gimana? Duduk. Ini sebentar ya. Iya. Mas Gilang, Mas Wendy Iya. sebentar. Kan kayak surprise ya. Iya. Maksudnya Iya. pasti orang mikirnya
episode baru lagi nih. Iya. Swag. Lah, ada yang ngetok. Raffi Ahmad kali ya? Iya. Gua siapa? Kalau enggak Andre Taulani Iya, kali ya? Kalau nggak Krisna Mukti. Iya. Krisna Foto wow. Topik Sapala. Sunlight. Topik Sapala. Krisna Oh, Mukti Sunlight. terakhir. Raffi Ahmad kayaknya lagi di Itali. Iya, bener kelece. Andre Taulani konten kayaknya. Iya. Pas keluar penonton nih. Bu, kenal gak Bu? Ya mungkin masuk ke season baru ada sesuatu yang berbeda dari Swag. Betul. Ya. Yang tadi mungkin Gilang pernah sampaikan juga, yang tadi disampaikan juga, kita pengennya ngobrol sama teman-teman yang memang punya sesuatu yang bisa di-share. Yes. Nggak cuma sekedar public figure. Iya. Kenapa? Kemarin kan kita udah nyoba public figure. Benar. Kenapa kita nggak coba lagi sekarang? Karena kan memang nggak bisa ya. Iya. Mereka juga sibuk, punya Iya, kesibukan benar. masing-masing. Tapi maksud gue dengan orang-orang yang tidak dikenal Lu pun. nyari public figure susah karena sibuk. Iya. Lah gua. Hei, Calling gua aja. Lah kan lu host, lu hostnya. Lu hostnya. Lu hostnya. aneh banget. Lu hostnya. Jadi ya udah kita mau coba ya, kita nggak menutup kemungkinan juga kalau Iya. teman-teman public figure atau teman-teman circle kita juga bisa Mau mampir hadir. juga, yoi. Waktunya tepat ya. We never know. Bener. Gua kenalin ya. Ya, Kita sambut Bomber. bukan. Siapa, Pak? Kita ngomongin masalah ini nih, apa maksud gue gini. Gue sebagai seorang entertainer merasa bahwa gue kan pekerjaan gue kadang ada, kadang tidak. Betul. Kadang banyak, kadang tidak. Bener. Ya kan? Sebagai seorang entertainer, kerjaannya Wendy kadang ada, kadang tidak. Agis 2000 sebagai entertainer, kadang nggak ada, ya emang kadang ada. Kalau Ajis, kadang nggak ada, kadang sepi. Aduh. Nah, gua kalau gua mikir gini. Iya. Kalau gua kadang nggak ada, ya cuman kadangnya doang. Iya. Jadi ya, kadang udah. Dia kadang, kalau Aji itu kadang nggak ada, kadang nolak. Nah itu yang bikin dia jadi nggak ada. Aku akan nolak. Gua nggak pernah nolak, gua nggak nolak Pak lu. Iya lah kalau itu mah nggak akan lah. Gua tadi salah strategi yang Iya. tapi santai. Emang lu kadang-kadang telepon temen lu goblok. Lu punya temen di Pengen dalam. kelihatan sibuk. Oh. Sibuk. Iya bener. Ternyata nggak sibuk. Ngomong-ngomong masalah kesibukan, Ya. bukan artinya kan gini, gue pribadi berpikir gue kayak butuh bukan side job, gue butuh penghasilan di luar entertain yang mungkin bisa menjadi backup ketika suatu saat nanti pekerjaan gue di dunia entertain amit-amit misalkan tiba-tiba lagi nggak banyak atau sepi, paling nggak ada sesuatu yang bisa jadi fokus baru gua sehingga itu juga bisa jadi sumber pemasukan buat gua dan keluarga gua. Yang juga tentu Dan itu- sama menyenangkannya kayak Betul. pekerjaan sekarang juga ya. Dan menurut gua itu penting loh. Kalau Iya. kita cuma bertumpu pada satu titik, Ya. ya kan? Aus. Cis dulu Cis! Panas dalam toilet gua tadi. Iya dalam toilet Panas dalam toilet gua anjir. nggak ada AC. Udah cabut tadi titiknya sama Puspa. Oh iya. Titik. Oh titik. Nah, kalau kita ada kerjaan lain, ada sumber penghasilan lain, pasti menurut gua itu akan ngebantu juga sih. Dan ini sebenarnya bukan pertama kalinya lo kayak gini kan? Iya. Berbisnis. Berbisnis. Oh iya. Pernah. Bukan pertama kalinya. Bukan pertama kalinya, tapi balik lagi kan semua bisnis tuh Balik mencoba. lagi kita. Baru balik lagi. Enggak, bukan maksudnya ini. Suruh balik. Omongan gua. Dari awal lagi dong tadi berarti ya. Omongan. Kalau baik lagi dari awal lagi ya. Bersihin dulu ini. Saya yang salah. Saya yang salah. Pengutinnya satu-satu gini ya. Jadi ya gitulah. Musa. Pokoknya intinya buat gua Hah. bisnis yang menjanjikan itu cuma 3.
yang berhubungan dengan kebutuhan primer. Oke. Sandang, Sandang, pangan, papan. parjo. Ada Parjo, tiga, Parjo. ada tiga. Ada 3. Sandang, pangan, pupun. Gitarisnya kapten. Kayaknya nggak semua orang tahu deh ini. Nggak semua orang tahu. Tahu kan lo? Oh ya. Oh ya. Tahu. Lagu paling Iya, iya. seksi. Kalau Ajis beda. Ada 3 nih. Ada 3. Kebutuhan. Sandang, pangan, panten, mongge. Bukan, ngomong. Udah. Lu. Ayo lu. Ada 3 nih. Ada 3. Sandang, Sandang, pangan, pangan. panitia Pak. Panitia perlu Pak. Panitia perlu. Kalau nggak ada kalian nggak ada. Iya. Memang ternyata lagi bakso. Iya, benar. Lagi bakso. Iya. Ya, lanjut. Kerja dulu guys. Panitia, pakai ID card. Kerja dulu. Kalau nggak, set on duty. Iya. Aduh, suruh mikir nih. Sandang, pangan, papan. Ya. Ya kan? Gue udah pernah mencoba Clothing line. sandang. Sandang. Berarti masuknya clothing line. Clothing line sandang. Terus pangan sedang mencoba. Ini berarti pertama kali kalau pangan. Ini pangan gue baru pertama kali. F&B itu baru pertama kali? F&B baru pertama kali. Sebelumnya Makanya emang rokan kan? Sebelum pangan tuh rokan. Terus jazz. Ya. Regean Pakai juga troker pernah. dia. Pakai troker. pangan gue ketemu sama Pakai troker. Menghilanglah dari. Saya lagi. kebetulan gue ketemu sama Riyad. Riyad itu sebenarnya udah temenan kita udah lama banget ya dari tahun Berapa lama? 2005-an ya. 2005. Bulan apa? Berapa? Nggak harus 2005. Katanya lama, 2005. Betul, 2005. Bulan. CEO-nya seinget gue. Bukan Oh, bulan oh, temenan. iya. Bulan ketemunya. Bulan begitu kau begitu indah. Ah. Gua Andre lah, gua Andre. Iya. 2005 nggak perlu tahu bulannya. Iya. Nah, akhirnya ketemu lagi setahun ini ya. Setahun belakangan. Setahun belakangan ya. Sebenarnya hampir sering interaksi. Bulan Cuman apa? kemarin Setahun terakhir tuh belakangannya gara-gara bulan apa? PSBB. PSBB. Tahun belakangan. Nggak usah di. Bulan dulu dong tadi. Biar jelas dulu. Informatif. Iya, informatif nggak perlu sedetail itu. Kecuali ini acara on the spot. Iya, detail ini kan kagak. PO-nya Aji. Bukan. Sempet Nah, terus udah akhirnya dia ngajak gua untuk mencoba masuk ke dunia F&B. Makanya Emang Bunda tahu ke dunia F&B itu? maksudnya Itu kan yang pacaran tanpa status kan? friend with benefit. Nah, kalau ini Friend and benefit. penonton. Enak banget mancing artis on air. Kalau off air keluar joroknya. Ya on cam aja sering aja. Kalau acara tapping. Iya, karena kita tes. Iya, kalau acara Sensor. tapping. Jadi dia Di- expert lah, bisa di gue bilang bidang sih. itu. Karena beberapa kali ya lo Udah berapa kali? dari dulu bikin sosis, terus Ayam bakar, Ayam bakar, pertama kali. ayam bakar, sosis, bakar, coffee shop. terus coffee shop. Kayu bakar. Enggak. Nggak ada. Nggak ada gue bakar. Kayu bakar gak usah dibikin. Packagingnya gimana? Dikumpulin. Siap, Kak. Siap. Bakar dibikin. Mana namanya agar. Pokoknya dia dunia F&B Udah bisa oke dibilang ya. oke lah. Siapa aja nih artis-artis yang udah diorbitin? Nggak ada. Kok Saya gitu? bukan manajemen, Pak. F&B. Apalagi? Tenet. R&B. Duh, mikir nih gue nih. Tapi sering main juga di ranah sinetron dia ya. Apa tuh? Iya, F&B Febiola. Baby. Tolong kasih. Tolong kasih. Febiola. Oke, lanjut. Ayo biar bermanfaat. Tapi Batasin dulu komedinya. ngomong-ngomong nih pakai topi semua botak ya. Woi, Kalau gua nggak gua botak ya. Tapi Tipis.
Kayak kucing yang warnanya hitam oren. Coba buka rambut. Gini ya, belang-belang gitu ya. Coba buka rambut lu. Itu. Ini maaf ya, maaf. Ya. Buka dap. Nah ini berasa kayak ini kue putu. Nah ini kelapanya lagi ditaburin. Ditaburin. Dong. Nggak nutup. Iya, lihat aja ntar gue extension pakai bulu mata. Gini dong, banyak dong. Lentik Lem dong. semua dong gini. Sebelum ke Riyad nih yang expert lah di dunia F&B. Lu kalau misalkan punya bisnis Sama maunya kayak gitu juga. apa tempat makan apa? Gua kan pernah nyobain clothing line nggak berhasil. Iya. Karena kebetulan juga kebentur sama pandemi kan. Gue tempat makan yang Senin sampai Minggu itu ada musiknya. Bahannya plastik apa melamin? Dia bilang mau bikin tempat makan. Bukan tempat makannya. Itu wadah. Wadah makan. Oke. Salah gua. Gua mau bikin hop. Enggak, Hangout place. Wah, ini Hangout keren. place. Hangout place. Senin ada band-band yang main, bandnya anak-anak semuanya. Kecil-kecil tuh. Iya. Jangan dong. Ntar kena kaseto. Nggak boleh. Ya. Kerja ya. 15 tahun, nggak boleh. Nggak boleh, anak kecil tuh nggak boleh dipaksa nih tanya alumninya. Ya, nggak boleh. Iya. Bahasa Dia dari umur 2 tahun udah main angklung tuh di sana keluarga. Iya. Angklung Putra Klender. APK. Oke, Bani. Terus apa? Ya itu Itu, Hangout Place. Hangout Place bisa dijadi-jadian juga, terus ada barnya juga gue pengen. Ada barnya juga. Ada barnya juga. Tapi lu punya impian nggak itu bisa terwujud kapan misalkan gitu? Belum Lu udah mulai apa belum untuk mewujudkan mimpi lu itu? Belum. Mungkin umur 40 kali ya. Karena bokapnya F&B juga loh. Oh iya? Bokapnya F&B juga dia. Oh, bukan di hotel. Kenapa? Oh iya bokapnya dia. Oh dulu di Iya. Mandarin. Tapi besok dia check out sih. Dia cek sama siapa? Maksudnya bukan check-in di hotel, bukan. Dia nginep, dia check out. Sorry ya. Gue pikir swag libur lama tuh lu pada pinter ya. Ternyata enggak ya. Lu juga masa bokap lu di hotel? iya. Kan pertanyaannya lu udah nggak punya ibu. Iya. Bokap lu sama siapa tuh? Itu dia. Bokap gue pas dipijit nggak mau alat vital hidup lagi. Iya cerita. Iya. Ke tempat urut tempat apa pijit tempat kita. iya tempat Ajis buat ahli tulang. Pak, ininya mau dihidupin lagi nggak? Nggak usah Pak. Bagus Pak. Tahu. Cinta sejati. Itu cinta sejati itu. Iya, Ini iya. ngomong-ngomong udah 23 menit nih kita Iya, nih. iya. Belum dapat apa-apa ya. Iya. Nah itu editor Ya nggak aja apa-apa lah, ini Pak. nggak Iya, apa-apa nggak emang apa-apa. edisi kangen nggak apa-apa sejam juga sejam Ji. Iya. Ya udahlah. Sejam nih kita. Iya, edit 30 menit ya. Dikakak. Enggak nih pastiin mau sejam. Mau sejam apa 30 menit? Kenapa emang? Dingin, matiin dulu ya. Jangan murah. Ganti-gantian aja, ganti-gantian. Bisa ngedengerin remote dari mana? AC-nya juga pinter banget. Kenapa? Ngincer betis. Tahu aja titik lemah gue. Iya. Ntar gantian ntar episode 2 lu ke situ. Iya. Gilang di sini. Iya. Ntar Asen pindahin ke sini ya. Aja. Samsung. Berarti lu Gue F&B. itu tetap. Enggak, gua nggak Karena mau gua kayak dari yang keluarga. sorry ya. Gua tadi lu pikir lu bisa mainin gua. Gua pindah ke situ, Gilang ke sini. Tapi AC lu pindah. Iya. Gua nggak setuju. AC yang di sini, gua di situ. Di atas. Pegangan dong. Lu pegang. Kalau menurut lo gimana Jess? Jess, kalau menurut lo? Terus kita ngobrol di sini blower. Mana cerita? Maaf ya, itu gini gua ya. di otak gua lucu banget. Emang lucu. Makanya gua keluarin. Iya. Apa-apa. Effort. F&B berarti. Ya, kalau gua iya pengen itu juga F&B. Tapi maksudnya F&B-nya tuh apa lebih ke coffee shop? Kan hangout place bisa coffee shop. Resto and bar. Berarti bar and resto. Iya, bar and resto. Kalau lu? Gue. Iya. Kenapa gue? Ini nih. Kangen. Keluar lagi. Gua, Pak. Iya. Sandang pangan papan. Gua nyari posisi pas dulu. Iya. Enggak itu. Kurangnya?
bijinya kebelah. Kemau tuh. Ini lama-lama gue tarik aman dulu, gue masukin kalau bagi dia. Anjing, sadis banget caranya. Boleh gak jangan ke hidung? Kata main Kemana? Jerry. Soalnya kalau di swab nonjok dia. iya. Kalau gue nih lagi mau, sebenarnya gue lagi kalau gue sih sebenarnya tuh lagi Duh, tangan gue. Diem, tangan lu diem dah. Tahanan. Kalau gue nih lagi mau, Sempet nempel lagi. mau dibengek. Seru banget. Gue nih lagi mau, ini sebenarnya perpaduan menurut gue. Ada sandangnya, ada juga pangannya, tapi papannya belum. Mungkin waktunya belum ada, tapi udah ada sandang sama pangan Dalam satu tempat. oh gitu. Ih, keren. Apa kan? Nungguin nih. Itu apa? Itu apa? Oh, resto tapi ada clothing lainnya atau gimana gitu? Nah. Nah. Maksud lu gimana? Kaki Pak. Kaki Pak. Tiba-tiba kayak Dalsim. Penonton. Gimana sponsor mau masuk? Kita semua tidak dewasa. Ya bisa aja. Karena kita nggak dewasa, sponsor bisa masuk susu bayi. Oh iya. Iya. Sama anak-anak yang ngeband tadi ikutnya anak-anak ngeband. Nah, Pampers. Kalau susu bayi tadi ibu-ibu masa di sini Ya semua? enggak dong. Enggak dong. Baru Kan susunya yang susu formula yang begitu diminum banyak. Habis nyusu. Ma aku pulang. Ma aku cabut mau kemana? Formula. Ngeng. Lucu banget. Masih kecil udah Kasih mau tahu jemput. kalau susunya habis bukan ditarik. Gimana? Ada bendera kotak-kotak. Oh iya. Finish. Finish. Kamu udah habis. Aduh. Apa lu? Senang banget. Tadi belum selesai, Pak. Belum selesai. Tadi aku udah ngomong. Wadahnya. Kalian sibuk sendiri. Hey. Ketawa. Nggak ngargain bintang tamu. Ini. Lo justru nggak ngargain bintang tamu. Iya, bukan hanya dia, kita semua anjir. Apa? Apa? Pangan, apalagi nih? Si mikir. Bentar. Pengen ngeludahin mulutnya biar nurut. Aku dong. Burung kali, burung ya. Burung. Wendy ngerasa, ini udah berapa menit ya? Gitu. Kok nggak kelar-kelar? Apa? Tawa-tawa aja lu. Tuh, lihat muka lu tuh. Kalau aku ya, Dia ketawa. Ya nyamain adegan lagi. Ya udah langsung aja. Ya. Aduh lama banget. ini lagi mau udah ada rencana, udah on the track nih. Ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Iya. Jadi apa? Tepuk tangan. Enggak. Ini perpaduan antara kebutuhan sandang ada dan papan. Yaitu Di minimarket. Oh, grocery store. Karena kan dia ada sandangnya yaitu baju-baju tipis, celana dalam sekali pakai. Iya. Oh, ada. Oh, Ada handuk. minimarket. Iya. Iya. Dia mana penyediaannya? Iya. Dia sisa pangan Iya. papannya. Oh iya kan waktu itu lu sempat bahas juga ya. Itu keren juga itu. Iya, Nis. tapi lagi itu on the track, lagi On the nyari track, tempat, lagi nyari tempat. Mudah-mudahan ya. Keren. Nah, ini berarti kan ini berhubungan dengan sandang pangan, sandang, Gue pangan. pangan. Gue sekarang sama sedang entertain. mencoba pangan. Tapi Ya, katanya dan juga sup. dengar-dengar nih, Pak Wendy nih, dengar-dengar ada di lapor, Pak. Dengar-dengar Pak Wendy juga. Wendy katanya dengar-dengar selain sandang pangan, Ya, apaan? dia lagi mau mengarah ke Liz,
Papan. Oh iya, iya sedang Papan on the- skateboard kan? Bukan, Papandayan kebetulan. Aduh. Beli gunung. Enggak, iya bener. Airnya jarang Papandayan hati-hati. Iya airnya benar. jarang. Nah, gua lagi menuju ke Papan juga Oke. sebenarnya. Kayak mau Properti. bikin properti, tapi propertinya bukan kayak bikin klaster segala macem, enggak. Covid dong. Enggak beda. Suka fit. Beda klaster itu beda klaster. Aduh. Pokoknya Townhouse, bikin bilangnya townhouse, jangan bikin klaster. ya townhouse, bukan bikin townhouse gitu, bukan bikin perkomplekan. Ya amin lah ya. Ya. Amin, Tapi amin. kayaknya itu kan juga nggak semudah kayak bikin F&B dan segala macam ya. Itu lebih justru ribet, lebih lebih ribet ya. Ruko jadinya kayak. Enggak, gua kayak mau bikin villa. Nanti kan pada akhirnya villanya nanti disewa. Oke. Villanya disewakan. Villa. Yoi. Wah, ada karaoke telanjang dong. Cowok-cowok buka baju karaoke nyanyi. Iya, saking semangatnya. Emang villa ada karaoke telanjang? Lah tinggal buka baju celana Boleh. pakai, Kan celana kita pakai. kalau di Bali pasti Lu juga bikin jadi mikir sih. Dia banyak banget pertimbangannya buka villa. renang-renang kan gitu telanjang. Tuh, lu mah jadi mikir sih orang. Lo kalau di villa-villa juga. Udah tahu nih gue susah banget buka villa. Terus dia bikin kayak gini jadi mikir. Iya, gua takut tahu maksud gua. Dulu gua jujur ya, gua buka. Dulu gua takut main properti kayak misalkan bikin kos-kosan, Ya. bikin kontrakan atau misalkan bikin villa segala macam tuh takutnya gitu. Oh, Iya, iya, iya. Disalahkan disalahgunakan. buat ya disalahgunakan buat kayak tiba-tiba jadi rumah sakit gitu. Bukan. Itu Gak bisa, yuk konsep kita sadar Pak. Udah. Aduh. Itu mungkin aja terjadi kalau jika terjadi bencana. Mungkin aja. tapi susah juga kalau kos-kosan sekecil itu dijadi rumah sakit. Ntar yang operasi kedengeran suara-suaranya. Oh iya bener juga. Jangan, nggak bisa. Iya, iya, Palingan ya, gimana? bukan jadi rumah sakit. Apa, Pak? Jadi apa? Klinik. Sama. Lebih kecil. 11-12. Iya. Tapi 24 Kalau villa jam gua juga. jadi klinik di dalamnya ada dukun ntar. Lenih. Nah, ketakutan. Bisa aja bahasan. Kayak tapi Alah kangennya bukan sama pembahasan sama ininya dong. mencoba di papan. Yes, Karena yes. maksud gua pada akhirnya ya lillahi ta'ala aja. Dulu kan gua ketakutannya gitu, oh ntar dipakai buat enggak segala macem gitu. Terus gua kayak disadarkan lagi mungkin ya kan kita nggak bisa lu mau dijaga bagaimanapun kalau misalkan orangnya udah niat nggak benar mah ya udah gitu. Lillahi ta'ala aja kan kita niat bikin buka tempat itu misalkan buka villa misalkan bikin villa kita sewakan bukan buat begituan kan? Betul. Buat orang yang bener gitu. Gue juga ada. Lihat Kara gue juga dong. Oh iya sih. Gua nggak ngomong ke arah lu karena yang gua maksud pengguna yang nggak bener tuh lu. Model-model kayak Gue sih emang kadang hilang. Oh, iya. Gue udah nyewa villa. Gue sewain lagi. makelar lu jatuhnya. Dia hilang mah gitu. Kadang dia emang hilang. Oh, iya. Dia udah nyewa villa, Ah. dia mainnya di luar. Iya. Villanya nggak dipakai. Nggak dipakai. Cuma buat tidur. Heeh. Kembali ke Riyad. Ya. Kenapa lu intens banget mainnya di dunia F&B? Kenapa? Ada background? Ah, Iya. apa itu? Heh, Jawab. jangan Oh iya. Jadi tadi benar. Jadi bisnis itu kan segala sesuatu yang memang panjang jangkanya. Jadi memang kalau F&B itu kan gua rasa hampir semua orang tuh pasti butuh makan, Butuh suka makan, makan dan betul. pengen mencoba makanan. primary needs gitu ya. Bring it. Iya, ya. Ya. Apa tuh? Bring it. Kebutuhan utama. Oh. Makan. Gue Jadi- ini gue copot ya. Sponsornya ini pengusaha tapi. Ya jadi ngomong. Nggak disebut dong. Dan kebetulan memang gua sama istri itu emang hobi banget kulineran. Jadi gua bukalah si bisnis gua di bidang F&B. Salah satunya itu. Mulai bosan ya kita ngerokok yuk. Ini Lagi serius, mulai. sekali serius. Ini serius. Serius. Lu juga pengen kan? Ini Dia kan nyuruh-nyuruh om. dia nyuruh-nyuruh. Dia udah ngasih. Ini gini-gini tadi ya? Gini. Ini bang. Nah, nggak berarti kan lu sempet gagal juga dong. Pasti. Ya. Buat gua bisnis itu pasti akan nyobain gagal dulu. Dari lo ngerti rugi berarti lo tahu arti untung. Prinsipnya gitu. Nah kan orang-orang sekarang gitu.
bisnis, ngarepinnya untung. Betul, padahal Iya, pasti, harusnya kan awalnya. ada Proses. nah, makasih ya. Ada naik turun. Ya, Nah, kalau orang bisnis itu secara rumus pastinya, walaupun nggak ada rumus pasti ya, tapi average lah, kita ngambil average. Apakah begitu kita buka bisnis, diawali dengan keuntungan, setelah itu baru mulai ada rugi, naik lagi Iya, kayak gitu. Atau Atau harus rugi dulu. Tergantung. Kalau misalkan, jadi kan bisnisnya ada orang invest, ada orang yang emang lo buka dari awal gitu. Nah, buka dari kalau invest itu ya kayak misalkan ada beberapa orang yang franchise misalnya atau invest di beberapa brand yang emang udah ternama, ya lo udah pasti bisa dijaminkan lo untung gitu. Tapi kalau misalkan kayak gua memang tipikal orang yang cari tahu gitu, dari bener-bener dari nol. Tapi lu dagangnya sosis nggak tahu. Bukan, Pak. Bukan tahu Pak. Bukan cari tahu, bukan cari tahu makanan, tapi cari tahu keingintahuan info baru. Tahu. Terus lu cari tahu tentang Iya, itu. jadi gua bener-bener Lucu banget. gue belajar untuk bisa menguasai segala sesuatunya tentang si F&B itu. Jadi mungkin orang beda-beda ya. Ada orang yang mungkin Batak. tipikal kayak Bukan, gitu. bukan. Orang beda-beda. ya kan lu dulu musisi juga ya. Ini musisi dia dulu. Wah, Biasa aja. Banget. Aja. Iya. gue serba salah nih. Gua mau ngerokok nggak boleh. Jangan. Gua muji nggak boleh. Kita kaget aja. Iya, Riat dulu musisi beneran. Riat dulu musisi. Pertama terus dia dagang ayam bakar. Hah? WO juga. Nah, banyak usahanya, Jis. Keren. WO, terus fotografer. Iya. Salah satu temennya Ayu, si Hilda. Kan, Ayo dia. bukan, Ayu Ayu gua. Oh. Bukan Ayu dia, Ayu gua. Ayo. Iya. Ayo. Ayo dia tapi. Ayo dia kan? Ayo dia bukan Iya. ayo gua. Kalau gua ngomong ke Riyad, ayo dia. Iya, benar. benar. Ayo Kalau gua. lu, iya kan? Iya. Ayo Kan dia dia. ngomong ke gua. Riyad, Om Riyad, ayo dia. Iya, bukan ayo gua. Bukan Kita ayo gua. main Ayu Dance aja mau nggak? Ayu Dance. Ya, pokoknya banyak tuh, segala jenis usaha. Tapi sampai sekarang juga masih lo lakuin kan? WO masih berjalan. masih. Fotografer masih jalan. Masih Dia nerbangin drone jago juga. Wah gile lu Drone. bukan. Drone. Nah, terus sekarang yang lagi sukses banget menurut gua ya di jalur F&B-nya F&B. karena di Ubud tempat kita Di Ubud di itu ya? Ubud itu Di Ubud. yang kita coba bikin bareng ya. Itu punya siapa ya? Iya. Siapa aja isinya? Di Ubud tuh selain aku punya siapa lagi? Lurah Babakan Padang. Udah babakan mana? Aduh, lucu banget. Ya bener kan? DPR Babakan Padang kan? Betul. Babakan Padang kan? Gua yang bikin jalan. Iya. Keren. Ya Pangga tahu dong. Iya. Iyalah. Tapi nggak lurah juga dong. Ada Andil. Pokoknya ada kita inilah maksudnya Berdua. Enggak ada beberapa ya, ada beberapa. Bertiga, Enggak ada beberapa ya. berempat. Enggak ada beberapa. Nah, selesai. Udah. Ya pokoknya Berdua enggak? Hah? Berdua bukan. Bukan. Berdua, bertiga. Bukan. Bukan. Berantem yuk. Dia bertiga. Ya. Intinya kita bikin itu dengan pemikiran bahwa di tempat itu belum ada tempat makan yang cozy, yang asik, yang seproper itu untuk family Nah, gitu. ini agak serius Pak ya. Yang Iya. kayak gitu-gitu tuh cuman dimiliki sama orang-orang yang punya insting bisnis bagus. Nah, kenapa akhirnya gua ngundang Riyad ini? Karena Riyad Kaget ya? Kaget. enggak dong, enggak usah kaget. Nah, gituin. Itu Pak, bagus Pak, bagus. Kenapa? Kenapa kaget? Nggak usah kaget, nggak usah kaget. Awalnya sih waktu gua ditawarin untuk kerja sama Riyad, gua nggak begitu tertarik. Tapi akhirnya gua lihat istri gua sih yang meyakinkan gua karena track recordnya dia secara bisnis F&B-nya bagus gitu Ya. kan. Jadi ya udah gua tertarik dengan itu dan sekarang istri gua kan tipikalnya juga nggak mau kalah sama gua kan. Oh iya, tidak mau. Iya. Istri gua juga. Iya. Sama berdua istri kita. Jadi Istriku belum ada. Sama. Jadi kita berdua
dan temen kita juga bikin di Ubud, akhirnya istri Mereka kita bikin juga bikin juga sekarang. nanti. Iya, gue udah. Oh lagi OTW ini istri. Lagi Istri. OTW. Kemarin ada di Instastory. Nah, Siap-siap ya, gitu. Iya. Siap, gitu. Siap-siap ya, duit gua habis. Sekarang kalau duitnya ada banyak. Iya, banyak. Tahu mau buat apa? Iya. Tahu buat apa? Ya lu tahu nggak mau buat apa kalau duit lu banyak? Ada, tahu Enggak, mau enggak apa? tahu. Ya udah. Iya bener. Enggak, maksudnya apa yang kita berdua hasilkan dari di Ubud, ya larinya ke istri kita bikin tempat baru. Jadi gitu aja duitnya tuh. Kalaupun lu bingung ya udah ayo kita ke Bali lagi bareng-bareng semuanya. Hubungannya nggak ada. Itu Itu nggak ada. enggak gitu konsepnya. Toleransinya apaan? Ya karena setahun gue 3 kali aja ke Bali terus sama dia. Ih, sombong. Keren. Bukan sombong, nggak tahu diri. Tapi maksudnya kalau kita ngomongin secara detail mah panjang Iya, lah. panjang. Cuma maksud gini, apa elemen yang harus dimiliki seseorang supaya orang itu Andaikan ku terbang. bisa memulai atau punya bisnis di F&B. Oke, sebenarnya kalau gue bahas satu itu kan agak panjang ya. Iya. Mungkin gue bahas di Ubud aja. Kenapa gue bikin di Ubud, daerahnya di Sentul, ya. Dan lumayan menurut gue tuh Sentuh. Lu bisa gue sentul loh. Orang kan lagi ngejelasin ini penonton swagger nih pada wah seru nih Iya, pelajaran. iya. Jangan tiap dia ngomong diceletukin. Iya, maaf. Didengerin. Maafin ya. Sama. Maafin ya teman-teman Iya. gue ya. Terus. Jadi gue bahas dari Ubud aja. Kalau gue Gua bahas kira dari gua doang tadi yang kayak gitu. tiga sama dong. Kenapa disentul? Enggak, jadi pertama yang jelas gue riset dulu. Khususnya Jabodetabek tuh mereka tuh kangen dengan keadaan COVID kemarin, PSBB kemarin, tuh kangennya apa sih? Gitu, pengennya tuh apa sih? Jadi gue bener-bener yang cari ekspor tempat, belum. Ekspor Pengennya tempat. Itu apa? Beda. Haji jangan ganggu dong orang lagi belajar. Ayo. Belajar. dia belajar. Oh, dicatat. Kan itu iPad, ngapain dicatat? Oh iya, aku catut maksudnya. Korup dong. Korup jatuh. Catut ilmunya. Ya. Jadi gue eksplor tempat yang kira-kira cuacanya mendukung, orang juga Jabodetabek masih mau menjangkau, konsepnya juga di outdoor, karena kan kita butuh tempat yang outdoor, terus banyak banget yang bisa dieksplor, ada sungai, ada sawah, ada gunung, jadi gue riset itu dulu awalnya, sebelum produk gue riset itu dulu. Tempatnya dulu berarti. Tempatnya dulu. Oh, keren. Kalau di Ubud ya, karena setiap bisnis tuh beda-beda nih, gitu. Tapi lu juga gitu kan? Lu pas yang mau mulai bisnis nyari tempat dulu kan? Nyari yang kosan banyak di mana. Bukan, Pak. Enggak, tapi iya. minimarket. Gue pun negatif thinking kalau di ngomong kosan, kenapa ya? Iya, lu ngomongnya kosan sih. Bukan ya? Kalau lu yang ngomong tuh langsung ke arahnya ke sana. Tahu gak yang saya maksud apa? Apa? Kosan kuli Jawa. Iya. Karena kuliah lain tuh masak sendiri. Iya. Benar. Kuliah dari Pulau Jawa. Kalau gue dulu Pak, jadi untuk awal bukan riset, tapi ngeriset dulu si market itu butuhnya apa satu. Baru lokasi. Loh. Kalau lu misalkan mau risetnya kebutuhan orang-orang itu dulu tanpa menentukan lokasi dulu, apa nggak jadi aneh? Beda-beda. Harusnya kan lokasi dulu. Oh, gue mau buka anggaplah gini, gue mau buka di Pondok Labu, baru di research. Orang Pondok Labu butuhnya apa ya? Coffee shop udah banyak, ini udah banyak gitu. Jadi gue bilang tadi setiap bisnis itu beda-beda, Wen. Oh, oke. Gitu. Kalau gua di Ubud itu ada di Sentul, gua mencakupnya Jabodetabek. Nggak cuman daerah Bogor doang. Oke. Gitu. Gue bener-bener pengennya hampir semua orang tuh lagi butuhnya apa pada setelah PSBB, mereka kayak anak-anak nih sekarang semua online. Butuh apa sih sekarang? Mereka butuh permainan. Aktivitas. Makanya kan kita ada kuda, ada domba, segala macam, memperkenalkan anak-anak yang itu yang biasa online ketemu langsung sama binatang itu. Betul. Jadi buat adik-adik yang datang di Ubud bisa ngelihat ada domba sama kuda ya. Udah ada ayam, ada kelinci. Nah, itu dombanya naik kuda tuh. Jadi anak-anak cuma ngeliat, gitu. Gak ada aktivitas sih. Anak-anak seneng. Terus domba di kuda anak-anak tolol. Anak-anak tolol. Coba lagi. Tolol.
Tapi tadi setuju gua sama Om Riyad, kita harus tahu kebutuhan di tempat itu. Betul. Karena kalau udah tahu kan mesti nyari tempatnya lagi, izinnya. Kemarin ada di sebuah daerah nih, kebutuhan warganya udah ditahuin sama orang ini, orang udah tahu nih. Pas mau izin nggak bisa, jadi sulit. Karena di situ kebutuhannya soal keadilan. Wow. Kalaupun mau mencari keadilan, mungkin Bapak bisa datang ke Ayam Bakar Cianjur, Pak. Gak usah ngomong kangen lu. Kenyang. Tapi Om Riyad tahu gak? Gak usah. Ntar gue ceritain. Gua belum tahu nih. Iya, ntar gue ceritain aja. Habisin durasi. Iya. Ini bintang tamu Pak, kita harus nurutin dong. Udah lah. Ada bisnis ikan bakar Cianjur. Kenyang, tadi udah makan Padang udah kenyang. Iya. Ini sama kayak Do Ubud konsepnya yang biasanya Bali-Bali, dibawanya ke Sentul. Mau mana lu? Minum. Dibawanya ke Sentul. Terus. Ini ada ikan bakar Cianjur dibawa ke daerah Jakarta Selatan, Cipete. Itu enak. Gue pernah makan di situ. Ini mungkin usulan juga ya buat lu, Pak Om Riyad. Gue makan ikan bakar Cianjur. Kok gue tetap Padahal rasa tempatnya tambah enak, ya? tempatnya enak, tapi sepi. Gue kesana, gue berempat. Pelayan, waiters. Oke. Aku mau pesen dong ikan bakar Cianjur 4. Waitersnya kaget. Ada lagi Pak? Oh iya, es teh manis 4. Minum. Ada lagi Pak? Itu aja, kenapa emang? Ini bener Pak? Iya gue udah. Ya bener, saya ada uang kok. Kenapa emang? Nggak boleh saya makan di sini? Boleh Pak. Ini kan bakar Cianjur kan? Iya Pak. Enak kan ikan bakar Cianjur? Iya Pak. Tapi Gua nggak enak nih. mohon maaf Pak, ini emang ikan bakar Cianjur. Tapi hari ini ikannya dari Ciawi. Jangan ketahuan. Jangan ketahuan. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Gua nggak ngetawain jokesnya. Apanya? Gua ngetawain ngebayangin anjing diulang lagi. Orang kita udah berapa bulan libur masih aja. Aduh. Yang salah gua maaf ya Lang ya. Tadi gua mancing lah, maaf ya Lang, salah Kan kita gua. udah ke ikan bakar Cianjur berapa kali? Ke Iya. Saung Mang Engking ke? Gua pikir kan dia nggak ulang lagi cerita. Ikan enak, Enak, iya, bener. Lagi pandemi kemarin. Oke, lanjut. Itu nggak usah dipikirin. Cianjur tuh terlalu tinggi kan? Iya, halo. Pak, ini bukan ini. Kita ngomongin persaingannya. Apalagi sekarang eranya digital, banyak banget reviewer makanan juga, blogger-blogger makanan Betul. yang mengaku mereka paling Saudara Anda. expert. Bukan dong. Aku saudara Anda minta utang. Mereka ngaku mereka expert karena followersnya banyak, videonya view-nya banyak. Berpengaruh. Iya. Kalau itu ada nggak sih terjadi kayak persaingan-persaingan yang kotor atau Gue sebenarnya gini, gue tipikal yang tidak terlalu peduli dengan si pesaing. Jadi maksudnya kita better fokus ke usaha kita aja deh. Kalau memang kita kurang, orang itu bisa lebih, berarti kan ada something nih dari kita. Jadi gue nggak peduli. Cuman kalau misalnya kayak tadi persaingan kotor pasti ada ya. Kayak contoh misalkan reviewer yang dibayar untuk jatuhin kita. Ada. juga Ada. kan? Wah, crazy. Itu nggak cuma satu tempat gue, ada aja. Itu berapa dibayarnya? Dia nggak tahu. Cari, ada itu. Kan bukan gua. Targetnya dia nggak tahu dong. Jadi kasusnya waktu itu reviewnya udah apa namanya? Reviewer ya. Reviewer udah makan. Udah datang ke The Ubud, tapi di reviewnya di tabloid otomotif. Aduh, lu kata di Ubud minumannya minyak rem. Kan juga Enggak, maksudnya Iya, enggak, gua bukan bahas di Ubud, itu Ya. ada beberapa usaha juga yang seperti itu. Tapi Ya. kalau misalkan kan banyak yang bahas soal mistis. oh iya. Jujur, gua nggak tahu itu mistis atau enggak. Cuma memang beberapa usaha gua ada yang tiba-tiba tuh kayak suka bau bangke. Gua pernah kejadian ini serius. Ini gua bau bangke selama seminggu tuh nggak tahu tuh bangke di mana. Gua udah pakai suruh orang, udah pakai jasa bersih segala macam, itu nggak ketemu. Akhirnya gue tipikal yang kalau misalkan ada, dan itu sepi tempat gue. Oke. Biasanya rame, sepi. Cuman gue nggak mau negatif thinking kayak yang, wah gue didukunin nih segala macem. Gue cuman Gua kira lu negatif thinking, sepi nih, nonton bokep ah. Nonton bokep.
Waduh. Gue kesek. Gue kata. Kenapa ke sana sih, Jis? Ya, mau beli apa? Mau beli apa? Iya. Anjing. Ya, jadi apa gue selalu nggak mau mikir itu, gue lebih, maksud gue nyari yang ngerjain gue siapa juga kayak Ya buang males waktu. waktu ngapain. Nah, cuman gue selalu punya keyakinan bahwa kalau gue lagi merasa seperti itu, berarti gue lupa amal. Kadang kayak gitu. Oke, jadi gue suka, yaudah deh, pokoknya kita lupa amal nih, kita amal. Pas setelah besokannya, itu gue nemu kucing bro, kucing bagus. Itu Kucing di atas, bagus? Kucing. Si bagus punya kucing. Enggak, si bukan. Kucing. Kucing bagus. Kucing keras itu tiba-tiba ada di atas pintu masuk tempat gua dan itu gosong setengah. Ini dalam keadaan udah tak bernyawa. Iya Kucingnya? dong. Oh. Kalau gosong setengah jalan agak serem ya, Pak. Iya, makanya Iya, itu. jadi udah mati. Jadi dari itu seminggu. Nah, logika gua kalau seminggu biasanya kan udah hancur kucing. Dan ini masih bagus. Akhirnya diangkat, dikubur, udah. Nggak ada lagi bau-bau itu. Nggak ada sama sekali. Oh, terakhir yang itu yang gua kirim foto ke Ayu, yang ada kucing tiba-tiba masuk ke atas. Jadi gua buka. Nah, saya lihat foto. Mana? Fotonya mana? Cerita dulu. Ntar aja itu mah bisa. Ntar kan itu bisa. Ntar kita share. Ntar kita share fotonya. Dan itu kucing lagi, Wen. Kucing lagi. Kenapa kucing ya? Nggak tahu gue, pokoknya tiba-tiba mobil gue dipakai adik gue, bau mas, bau. Kenapa nih? Nggak ketahuan kenapa. Pas dibuka bagasi, itu ada, kap mesin, itu ada kucing posisinya nempel di kap mesin. Jadi nggak mungkin dari bawah. Oh iya nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Pas dibuka itu ada bangkai kucing, gede lagi. Lah, ditaruh dong berarti ya. Gue nggak tahu kan, lu nggak buka kap mesin, nggak mungkin buka kap mesin. Ngapain? Atau Kecuali itu memang bengkel. kiriman. Dari mana dia? Ada notanya kemarin. Iya. Paket. Aduh, ya ada dukun semde. Iya. Ya, dukun saya. Dukun semde. Boleh ya, kirim santetnya ya. Bebas ongkir kan, Pak? Kalau nggak COD ya? COD. Pak, saya mau gangguin usaha orang nih, tolong kirim yang aneh-aneh. Mau kapan? Sekarang? Insan apa SMD? SMD. Yaudah saya siang ngirim yang lain dulu ya. Ngantor dulu. Anjir. Tapi gua nggak itu bilang itu dukun. jujur nih, itu bikin lu Ngedrop nggak? ngedrop dan gua Apa gue pindah aja ya, sampai akhirnya gua lu cari bisa bisnis pindah? lain deh gitu. Kalau gue waktu itu nyokap gue pindah akhirnya. Nyokap pindah. Nyokap waktu itu buka soto di Oh, kantin oke. Bank Indonesia tuh. Belakang Bank Indonesia di jalan apa Budi Kemuliaan. Oh iya. Nah di sini tuh kayak ada rumah makan Jalan Sunda apa? gitu Jalan- lah. Bank Indonesia jalan apa? Bank Indonesia jalan. Budi Kemuliaan. Cek dulu. Nggak usah. Gak mau ngapain? Gak mau kesana. Masa dia nggak tahu maknya dagang di mana, Jis? Dia nggak tahu jalannya tadi. Tahu tadi Budi Kemuliaan. Bener itu. Budi Kemuliaan. Allahu Tadi Akbar. kan dia bilang, "Kemuliaan apa-apa ya?" gitu. Budi Kemuliaan. Enggak, gua mau minum. Tuh depan muka lo serut langsung. Budi Kemuliaan. Kentutnya Grampi. Terus Oh iya bener mas, Budi Kemuliaan. Iya bener. Dekat Bank Indonesia kan. Sebelah mana warungnya? Bener. Ini nih. Warungnya sebelah mana? Nih. Warungnya sebelah mana? Nih, Warungnya ya. itu di Di rumah ya sakit. seberangnya lah. Itu rumah sakit kan, Budi Kemuliaan ada. Iya, rumah benar, sakit. rumah Ada sakit. nama jalan. Ya. Lanjut. Sebelah Kita mau bahas sebelah apa gitu? Millennium, Hotel Iya, Millennium. benar, dekat udah Millennium. Mas kerja di West apa gimana? Ah itu. Ya. Kalau nyokap gua dulu sempat kenanya yang nggak ada orang yang sama sekali tertarik datang ke situ. Kayak kehalang gitu katanya. Ya katanya ada penghalangnya. Tapi ya nyokap juga ya udah sampai akhirnya minta air suci ke pastur. Terus Anjir ya. kayak gitu tetap nggak bisa, ya udah akhirnya nyokap cabut dari situ. Gue keringat nih, kan nyokap gue kan warung Batak kan. Oh iya, ada warung. juga. Itu pernah ada juga tuh. Jadi sekitar ya setengah hari lah, orang-orang tuh nggak belanja di warung. Loh kok bisa? Ada mobil di depan. Ini warungnya nih. Halangan ya. Gue tonjok. Halangan.
Dia cuma bisa lewat mobil sih. Iya. Gang sempit. Iya. Mau beli gula ah. Ada mobil. Besok aja deh. Tapi we never know ya, kita nggak pernah tahu juga karena mungkin negara kita Indonesia kan hal-hal kayak gitu kan memang kadang-kadang banyak juga orang yang masih percaya dengan hal itu. Rame bisa jadi gara-gara pesugihan. Iya, katanya gitu malah. Sepi bisa jadi karena diserang, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau kita mungkin tarik secara standarnya aja gitu. Artinya kalau misalkan usaha lu gagal, berarti ada yang salah di sistem lu kan? Kalau menurut Nah, gua itu ya. gimana pandangan lo? Menurut gua setelah gua pelajari sampai saat ini ya begitu. Karena gua bukannya bukannya gua takabur, gua bukan nggak percaya hal-hal gitu. Cuman gua selalu belajar untuk introspeksi. Iya. Ke gua, ke pegawai, ke usahanya. Itu sih kalau menurut gua. Kayak gitu. Nah kayak bagaimana lu menjaga konsistensi menurut gue. Ini kan susah nih. Kita ngomongin F&B. Anggaplah kita bikin usahanya mie goreng. Orang nggak tiap hari makan mie goreng. Burung dara nggak? Secinta-cintanya. Kalau burung dara enak tuh. Mie burung dara. Enaknya nyambung terus. Dia kesel tapi dia nyanyi gitu. Refleks. Iya. Berarti dagang mie atau dagang nasi goreng deh. Atau dagang pecel ayam deh. Oke. Nggak semua pelanggannya akan sama setiap hari, nggak mungkin dong gitu kan. Orang ada bosennya. Ya. Tapi gimana caranya orang-orang yang mau terjun ke dunia F&B mikirin hal itu juga gitu loh. Kayak pertama, kalau gue tipikal yang kalau punya ide jangan dikeluarin semua, Wen. Dipirit. Kayak lo main kartu aja pirit-pirit. Yang paling bagus gong. Terakhir. Kayak kadang-kadang orang buka usaha, oh gue punya ide ini nih, gue bakal gini segala macam, bagus sih sebenarnya. Cuman nggak ada yang something special buat selanjutnya gitu, buat customer. Ngeliatnya kayak ya udah kayak Dubut ini kan kita pirit nih, awalnya kayak kita buka. Terus cuma ada kuda awalnya kan. Iya. Itu belum ada tempat duduk sih. Wah, cuma ada kuda. Sorry. Duduknya ini kuda. Jadi belum ada bangku, belum ada meja, belum ada makanan, tapi udah ada gapura doang penyambutan. Jadi kudanya begini doang. Ini Pak, lu buka usaha di zaman kerajaan Singosari ya? Oke. Kuda sama gapura. Emang bener di kerajaan Singosari? Bercanda dong. Kadang suka percaya sama yang nggak begitu. Terus. Jadi kalau gue lebih ke lo buka usaha, punya Ide tuh berarti harus dipirit-pirit. menurut gue iya. Bukan dipirit-pirit, Bertahap. artinya Bukan kalau dipirit yang gue tangkap dari dia tuh gini. Lu mau melakukan satu, simpelnya gini deh. Film The Avenger, film Marvel. Mereka tuh udah ada Brand desainnya. grand design-nya udah ada. Iya. Nih. Grand design-nya udah ada, nah dipirit-pirit tuh, keluarin dulu Captain Iya. America. Iya. Habis itu disambungin ke Doctor Strange, misalkan kayak gitu-gitu. Jadi ada seninya Iron juga Man sebenarnya. Ada seninya. Oh, Iron Man. Ayo, Spider-Man. lu lagi kayak bapak-bapak lagi. Ngeliat bocah seneng banget. Ada big grand design-nya, ada big picture-nya. Iya. Yang abis itu baru dipikirin, oh kalau gua keluarin makanan ini dulu, orang suka gak ya? Iya. Gue keluarin yang ini Makanan dulu kita deh. kan waktu itu kan cuma mini menu, belum semuanya. Betul. Jadi pas opening tuh gue bener-bener cuma nanya mini menu aja, belum yang besar. Nanti ada lagi, per 3 bulan, per 6 bulan, per setahun kita Ada akan menu ada. baru. Atau itu emang juga ada mungkin itunya kalau tahapannya. dipirit-pirit itu buat karena riskan juga kali ya, takut dicontoh, takut diambil konsepnya gitu-gitu juga sih. Gue Nah, itu tipikal apa pertimbangannya apa? Enggak, gue tipikal orang nggak terlalu takut untuk dicontoh dan diikutin orang gitu. Karena buat gue identitas gue ya gue, nggak akan pernah bisa sama kalau dilakukan sama orang lain. Oh, ininya konsepnya boleh mirip, Mirip, tapi nggak eksekusinya mungkin sama. pasti beda. Iya. Taste-nya kan benar. pasti beda. Pasti Betul, beda. betul, Lo betul. jalan F&B manajemennya, ya? manajemennya berbeda, cara marketingnya pasti touch-nya beda. Betul. Jadi gue nggak gitu takut. Bumbunya aja kita ngomongin Beda. makanan gitu, ayam goreng lu sama ayam goreng gua misalkan Benar, gitu benar. kan. Sama-sama ayam, tapi kan bumbunya pasti beda, Jis. Benar. Gitu. Karena juga ada juga pondok bumbu kan. Bambu!
lama nih, capek nih. Atau juga ada bumbu karang di dalam laut. Trombon. Aduh. Kaget, Pak. Atau juga pingkan bumbu. Salah kamilah diriku. Kali ini saya membantu ketawa aja ya. Iya. Nggak ada lagi nih. Ya karena kan nggak sedikit kayak ada lu satu perusahaan nih, restoran besar. Terus biasanya kadang-kadang pegawai tuh udah jumawa lah kayak, gue bisa nih, gue bikin sendiri. Oh iya pasti ada. Tidak tuh. semua, gue mungkin bilang ada ya, tapi sebagian besar tidak mungkin lo bisa menyamaratakan kedudukannya sama restoran yang lo pernah kerja. Iya. Menurut gue sih kayak gitu. Jadi rezeki nggak pernah ketukar, semua tergantung proses yang pernah kita jalanin. Keren. Tapi pernah ngerasa capek gak? Gue capek nih bisnis ini. Gue bosen bisnis ini. Gue bikin bisnis yang baru lagi. Tapi yang ini akhirnya jadi lu kesampingkan yang harusnya ini bisa jadi. Ini gue bikin bisnis satu, berhasil. Gue bikin bisnis yang lain, berhasil. Pengennya kan semua berhasil. Tapi ada gak sih gitu momentum kayak yang, udahlah ini udah gue udah bosan sama ini nih. Ya. Akhirnya ini ditinggalin. Ini juga nggak berhasil, ininya juga nggak berhasil gitu. Kalau gue bukan bosen sih Pak, lebih ke pertimbangan-pertimbangan itu banyak. Contoh kebutuhan pasar. Misalkan gue kemarin WO, wedding organizer Pasar ya. nih sasaran lo maksudnya ya? Sasaran. Pada saat WO itu Market pas lu gitu kan? Iya, betul. Jadi pada saat Tujuan yang Sabar. takutnya nggak paham. Itu mau apain? Lu ngentutin ya? Enggak. Lu ngentutin? Enggak. Bang, keinginan dong. Kok keinginan? Tadi kan tujuan. Oh iya. Keinginan dong. Kamu mau apa? Aku nggak punya uang Om. Ya. cari makanya lo kerja keras. Ya dasar bocah kok. Oke, lanjut. Tadi apa Mas? Ya itu pasar. Oh iya, Bukan jadi karena bosan. Iya, bukan bosan. bosan, Kalau gue udah. buat gue bisnis semua ya gue happy jalan ini gitu. Tapi kalau misalkan kebutuhan pasar kayak pada saat PSBB, PPKM kemarin, yang mau pakai WO siapa? Iya lagi. Terus Iya, lo bertahan hidup gimana? Betul. Menurut gue gitu. Nah, terus pada saat gue udah berjalan F&B, puji Tuhan sampai sekarang, grade WO gue, puji Tuhan kemarin udah segini nih. Sedangkan sekarang udah banyak yang mau yang segini nih. Oke. Yang menurut gue educate sebagai customer klien untuk pakai WO tuh udah beda menurut gua. Bukan sebagai Oh, orang jadi yang perilakunya udah berubah nih. udah beda. Pokoknya kadang-kadang ada klien yang butuh, yang penting pokoknya ada stopper, yang penting ada yang ngurusin rundown, that's it. Padahal sebenarnya tuh wedding planner tuh bukan itu pekerjaannya. Bukan sebatas itu tapi lebih luas lagi. Ya. Gua pernah sempet baca ya. Itu tuh bedanya orang yang emang nikah karena ingin sama karena mau. Sama lagi. Salah ternyata. Bisa diulang? Karena ingin, karena disuruh apa yang diminta gitu. Oke. Karena Dipaksa, kalau yang dipaksa. ingin dipaksa. Karena Faktornya kalau yang datang dari internal sama eksternal gitu ya. karena kalau yang ingin itu pasti nyari WO terbaik. Pasti, karena kan itu adalah sekali seumur jagung. Dikit dong hidup Pak, hidup. Bentar doang dong. Bentar. 3 bulan udah bisa panen, Kak. Terbuai lo semua. Iya. Sekali seumur Hilda. Jadi hidup. Sekali seumur hidung. Nah, Ya, hidung. Berarti ya intinya adalah lu kalau mau rotasi bisnis lu, rotasi itu dalam artian mau berubah arah bisnis lu, emang semua juga tergantung karena pasar yang mau itu kan. Iya. Menurut gue gitu, karena bisnis lo bisa jalan karena pasar. Karena market udah. Nggak bisa lo idealis. Misalkan gue bisa bikin ini nih enak menurut gua. Iya. Menurut orang belum tentu, Pak. Gitu, itu obsesi jatuhnya. Optimis sama obsesi kan 11-12 nih. Kalau gue lebih optimis. Obrolan sebut Berat celebrity, nggak obsesi obrolan sebut. Iya, itu udah lama tuh ya. Udah lama ya. Masih ada. Maaf ya gue. Masih ya. Masih ada nggak sih? Maaf ya obsesi. Masih kayak masih. ada. Panjang tuh acara Iya tuh. masih. Panjang tuh. Nah menurut lu hostnya makan nggak? Makan lah ya. Buat orang-orang yang punya ketakutan untuk memulai sebuah bisnis, jujur gua aja. Ya. Ini kan kita jatuhnya Gua tahu masih, banget. kita jatuhnya masih partner ya. Tapi perlahan-perlahan gua udah mulai berpikir bahwa gue pengen punya yang memang apa ya? Sustain. Signaturnya gue, ngerti gak sih? Emang usaha Idealis gua gitu, lo, bukan yang kita Nebeng orang ya? partneran gitu kan. Karena kan ada ketakutan juga ketika kita melakukan bisnis
yang diawali karena pertemanan akhirnya jadi Takut ada clash. Oke, Ya. iya, Betul kan? betul. Gini, gue juga tipikal yang nggak mau ada masalah sama orang. Gue curhat, gue malu gitu kan. Kalau ada sedikit problem, gue takut, gue harus cerita sama lo. Cuman gini, intinya adalah bisnis mendingan saklek di awal, nggak enak di awal daripada Betul. di akhir. betul. Jadi lo nggak suka di bagian mana lo ngomong, gue nggak suka, nggak cocok bagaimana lo ngomong. Jangan sampai akhirnya, oh yaudah deh jalanin dulu. Gue paling benci kata-kata jalanin dulu aja, nanti lihat nanti segala macam. Kadang-kadang biar cepet dulu tuh. Iya, Nah, itu yang bisa menyebabkan pada saat tengah-tengah ada ketidakcocokan, clash dan nggak enak di akhir. Iya. Kalau gue mendingan saklek, pahit di awal. Wendy sama gue sama Wendy tuh pahit banget di awal. Iya. Gue nggak mau itu gini-gini segala macam. Gue juga ngapain, gue nggak mau berbelak-belakan. Gue pas jalannya udah ngikutin rules yang udah dibentuk pas di awal. Dan ada kontrak juga kan. Ada kontrak, Gitu. ada Artinya kontrak. balik lagi kalau kita mau partneran ya kontrak itu butuh, bukan berarti oh lu nggak percaya sama Nggak percaya, gua. bukan. Hitung-hitungan, Kita bukan nggak ya? pernah tahu men. Iya, Kalau iya. udah ngomonginnya duit. Duit gitu. Saudara Ada aja kontrak bisa aja jauh. bisa ada masalah, apa yang nggak ada kontrak. Nah. Iya. Jadi kayak gitu sih. Kalau gue sih selalu tanemin lebih baik saklek dan gak enak di awal daripada lo di akhir. Itu aja. Tapi lu nyangka gak kalau misalkan bisnis lu akan segede ini? Gue gak nyangka di Ubud sih. Gue tidak, maksud gue di Ubud itu tempat lumayan jauh, agak dalam, dan ternyata Kembangnya banyak, di after pandemi. iya, dan ternyata banyak banget teman-teman yang effort banget ke sana. Ya mungkin kalau ada kurang dan masih belum maksimal dari Ubud, mungkin kita minta maaf kali Iya. ya, Wen ya. Karena Cuman masih proses belajar masih juga proses kan. belajar. Dan kita tidak menyangka kalau misalkan langsung dari hari pertama buka Iya, iya. sampai detik ini gitu. Kita nembus dalam sebulan 9.000 orang. Wow! Nah, ya balik lagi hopefully apa yang gua takutkan ketika kita berpartner secara bisnis semuanya bisa bisa langgeng. Dan buat teman-teman semua swagger yang nonton juga mikir bahwa oh jangan takut berbisnis, mau sendiri mau rame-rame ya gak Jis? Ya. Soalnya nih Pak, bisnis itu tuh bisa pecah karena bukan ya bisnis, maksudnya bisa udahan itu karena 3 hal. Apa tuh? Itu udah ada perpecahan karena udah sama-sama beda visi, Ya. udah rebutan uang, Betul. sama udah maghrib pulang yuk.